Hai semua, welcome back to my channel. Aku sekarang pengen sharing tentang skincare lagi. Ini aku dikirimin rangkaian produk dari Equiva. First impression aku ngeliat Equiva Beauty ini kesannya jadi lebih kayak skincare untuk mature skin gitu ya, bukan mature skin yang orang tua banget, tapi aku ngerasa jadi dewasa banget kalau pakai rangkaian skincare ini. Jadi di sini ada rangkaiannya itu gentle cleansing mousse, terus ada toner, serum, dan ada day cream dan night cream. Sebenarnya cukup simple ya. Ini adalah tipikal rangkaian produk yang sebenarnya jadi mudah untuk dipahami kalau misalnya kalian itu masih pemula. Misalnya kalian yang udah mulai umuran kayak aku, yang umuran udah 20-an ke atas, kalian sudah mulai dealing dengan premature aging ya, misalnya kalian suka pakai make up, terus kalian suka beraktivitas di luar ruangan atau bahkan di dalam ruangan yang ada AC segala macam. Kadang-kadang kita sudah mulai merasakan adanya penuaan dini gitu. Jadi kalau menurut aku sih untuk secara garis besar rangkaian ini tuh lebih cocok untuk kalian yang seperti itu. Anyway, di sini kalau aku lihat sekilas dari fungsinya gitu, dari claims benefit produk, aku merasa ini adalah rangkaian produk yang fokus untuk lebih ke arah mencerahkan juga ya. Jadi kalau misalnya kalian itu looking out for skincare yang bisa mencerahkan atau memutihkan dengan tanda kutip yang nggak jadi putih dalam kondisi magic banget, terus mau menyamarkan noda hitam atau flek segala macam, this is probably good for you. Cuman aku akan bantu sedikit kupas juga gimana caranya mereka bekerja sampai bisa achieve ke arah situ ya. Jadi aku udah pakai ini sekitar beberapa hari ke belakang. Aku memang kalau misalnya mau nge-review skincare harus ngecobain dulu beberapa saat supaya aku bisa ngelihat ini reaksinya di kulit aku gimana. And for your information, kulit aku itu tipe kulitnya yang oily skin dan sebenarnya mudah jerawatan. Sekarang kondisinya lagi tidak acne prone, tapi akan sangat mudah untuk kulit aku jadi acne prone lagi. Jadi kalau misalnya aku pakai skincare yang terlalu berlebihan oilnya atau gimana gitu ya, jujur aku nggak bisa, karena yang ada aku malah jadi kembali jerawatan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku ngeliat skincare, selama dia tidak bikin aku break out segala macam, aku ngerasa oke, itu mungkin aman ya untuk kalian-kalian yang oily skin juga, yang mudah jerawatan juga kayak aku. Alright, sekarang kita akan bahas satu persatu dari gentle cleansing mousse-nya dulu. Di sini kalau misalnya di claims-nya, dia itu cuma informasikan kalau ini adalah facial foam yang diformulasikan mengandung vitamin C dan niacinamide supaya menjaga kelembapan dan membuat kulit jadi cerah. Cuman aku lihat lebih dalam dari kayak kandungan segala macam. Aku kagetnya ya, ini adalah cleansing mousse kan. Biasanya kalau misalnya mousse itu kalau kalian pencet keluarnya dia langsung buih, busa. Nah, rata-rata kalau aku pakai cleansing mousse atau nggak cleansing gel gitu, jarang aku merasa aku bisa dapat sabun cuci muka tuh yang efek busanya kayak rich banget tuh, nggak yang pekat, fluffy. Kayaknya tuh busanya sampai kental banget gitu. Kadang-kadang memang kalau misalnya aku suka menghindari sabun yang busanya terlalu banyak karena jadi kesannya kayak takut apakah itu deterjennya banyak, apakah itu yang bikin jadi kulit jadi kering gitu kan. Tapi si Equiva ini sebenarnya dia nggak bikin kering. Aku cuci muka pakai ini biasa aja gitu ya, rasanya nggak ada yang ketarik, nggak ada yang gimana-gimana. Cuman aku kaget aja, dia tuh dense banget untuk urusan busanya. Jadi bener-bener berasa kalau misalnya kalian cuci muka tuh bersih banget lah gitu. Kita akan masuk ke toner dan serumnya. Menurut aku ini toner dan serumnya agak cukup unik ya cara mereka bekerja. Aku agak belum bisa menyimpulkan, tapi oke, let's talk about this aja. Jadi biasanya kalau kita kan pakai produk itu toner duluan baru serum, ya nggak? Kalau bisa toner, essence, serum. Oh iya, ngomong-ngomong si tekstur serumnya sendiri juga persis banget kayak essence, cair banget. Jadi menurut aku nggak ada masalah kalau abis dari toner ini mau langsung masuk ke serum. Nah, however, aku menemukan sesuatu yang agak sedikit unik. Jadi kalau misalnya aku cuci muka, apalagi kayak sekarang kan aku lagi staycation ya, lagi kondisinya di hotel, which mean ini tipe ruangannya tuh yang full AC. Kalau misalnya aku cuci muka atau habis mandi gitu, kulit aku tuh berasa kering banget. Jadi bukan cuma mukanya doang, tapi sebadan-badan tuh berasa kering banget gitu. Nah, biasanya aku kalau habis cuci muka kayak gitu, aku langsung masuk ke toner untuk mengembalikan hydration secara instan gitu ya. Itulah fungsinya toner, jadi mengembalikan kelembapan secara cepat gitu. Aku ngerasa pakai toner ini tuh lengket banget. Waktu itu aku nggak ngerti kenapa ini
efeknya di kulit kayak lengket-lengket gitu. Padahal dia cuma toner. Biasanya toner itu jarang sampai melembabkan segitunya. Ternyata pas aku buka, di sini ada Babasu Oil. Babasu Oil. Aku nggak tahu nyebutnya gimana sih ya. Oke, kita ke claims dulu deh. Ntar aku merembet dulu ke claims dari brosurnya. By the way, kalau bisa kalian beli nanti di masing-masing masing-masing box itu ada semacam kayak mini pamflet gitu ya untuk kalian baca ini tuh fungsinya apa. Sebenarnya di sini juga ada vitamin C, ada Babasu Oil gitu kan, yang tugasnya itu nanti menyegarkan dan membuat kulit terasa lembab dan cerah. Vitamin C itu bisa membuat cerah, cuma kalau melembabkannya mungkin dari efek Babasu Oilnya ya. Di sini aku juga sedikit googling. Jadi kalau misalnya vitamin C itu bisa membantu produksi kolagen, yang mana aku juga udah bahas di video sebelumnya. Kolagen itu kalau di kulit kita ada kolagen, dijamin itu udah bakal ngelindungin kulit kita dari apapun. Kolagen itu membantu proses skin regeneration juga. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada kayak flek hitam, jerawat, kalau misalnya kolagennya juga aktif, dia bisa healing sendiri gitu kulitnya. Nah, cuma kan kolagen itu harus di boosting juga dari kandungan-kandungan skincare yang biasa kita ambil gitu kan. Kadang-kadang kolagen masing-masing orang tuh suka beda gitu sensitivitasnya, bukan sensitivitas, produksinya. Ya, jadi bisa mengurangi juga wrinkles gitu ya. Pokoknya itu dah yang penuhan dini. Makanya aku bilang kan kalau misalnya orang-orang yang udah mature biasanya mereka butuh kayak boosting kolagen. Bahkan sekarang ada kolagen drink gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah mulai lacking of kolagen, mereka bisa mendapatkan kolagen dari ekstra tambahan skincare atau enggak, atau dari suplemen makanan atau minuman gitu. Nah, cuman kan berarti itu sudah terjawab pertanyaan aku, kenapa kalau dipakai di wajah si serumnya tuh bikin lengket-lengket ya, karena ada si oilnya. Aku juga cari Babasu Oilnya tuh apa gitu. Sebenarnya dia cuma natural ingredients yang bertugas untuk agen moisturizer, dan di sini dia itu memang diklaim sebagai agen pelembab yang friendly karena dia itu tidak menyumbat pori-pori. Jadi non-comedogenic. It is lightweight and melts upon contact with your skin. Oh, quick drying and easy application, and since it doesn't clog pores, it's great for people with oily skin. Jadi memang dia bilangnya ini kalau misalnya kena kontak kulit, minyaknya tuh jadi meleleh dan gampang terserap sama kulit gitu ya. Pretty cool facts. Nah, sekarang pas masuk ke serumnya, di sini agak unik ya, karena di sini dia claimsnya serumnya ini with vitamin C, ada alpha arbutin, apple stem cell extract, hyaluronic acid, yang semua pertama-tama itu menurut aku wajar kalau ada di serum. Terus ada AHA. Jadi aku agak cukup kaget juga karena ada AHA di dalam serum ini. AHA atau BHA itu biasanya agen untuk exfoliating. Jadi fungsinya AHA itu justru untuk meluruhkan, atau aku bilangnya bikin ngelupas ya. Ini tuh agen exfoliating yang tugasnya tuh mengelupaskan kulit bagian atas kalian. Biasanya kan suka banyak penumpukan sel kulit mati yang bikin kulit jadi kusam segala macam gitu ya. AHA itu sebagai agen eksfolian, tugasnya itu untuk bikin mereka ngelupas. Jadi nanti sel yang baru tuh bisa tumbuh lagi. Jadi makanya kulit terasa lebih segar, elastis atau segala macam gitu kan. Cuman AHA itu biasanya disarankan untuk nggak dipakai setiap hari. Sedangkan kalau misalnya ada di serum seperti ini, orang kan biasanya agak cenderung untuk pakai serum ini setiap hari gitu ya. Ntar kita cari dulu. AHA is used to make pores appear smaller or lessen the appearance of fine lines. Ya, karena dia meluruhkan kulit-kulit yang ada di atas. Kulit yang baru kan jadi kayak sudah skin regeneration yang lebih muda gitu ya. Ibaratnya kayak masih kulit bayi lagi. Makanya aku ngerasa ini kenapa bisa mencerahkan. Karena kalau memang ada AHA di sini, ya dia jadi mengelupas kulit. Bayangin kalau misalnya kalian kayak pakai krim dokter gitu ya. Krim dokter juga kan ditugaskan untuk caranya dia itu menghilangkan jerawat, caranya dia itu menghilangkan kemerahan atau flek hitam. Dia bikin lapisan kulit paling atas tuh justru meluruh atau mengelupas dulu ya. Cuman bedanya kalau krim dokter itu impactnya agak cepat. Dalam seminggu kalian langsung ngelupas karena dia obatnya agak keras. Makanya harus diresepkan sesuai resep dokter untuk masing-masing individu. Nggak bisa kayak dijual bebas begitu aja. Cuman kalau AHA yang ada di serum ini, berarti ya, mungkin kalian nanti coba dulu tes. Misalnya kalian punya sesuatu yang mengandung AHA di dalamnya, coba untuk kasih jeda kulit untuk terbiasa dulu. Misalnya kalian pakai dengan 2 kali dalam seminggu dulu, baru nanti ditambahin jadi 3 kali, baru ntar pelan-pelan
kalian baru bisa terbiasa pakai AHA untuk dipakai setiap hari. Misalnya kulit kalian sudah terbiasa dengan AHA atau agen eksfolian, terus kalian pakai tiap hari, otomatis kulit kalian akan lebih cerah. Yang mana ini sebenarnya kalau kalian aku kalau misalnya di Instastory beberapa hari terakhir itu suka komplain, aku tuh butuh foundation yang lebih cerah, yang lebih cerah, karena memang ternyata wajah aku mencerah, dan mungkin itu karena efek aku pakai Equiva Beauty ini ya. So interesting, karena aku jujur pakai si serum ini ya udah kayak pakai serum biasa aja, setiap hari pagi malam gitu. Jadi mungkin itu yang bikin efek cerahnya itu langsung berasa gitu ya. But that's just like a friendly reminder, hati-hati aja kalau misalnya kalian agak sensitif terhadap AHA. Coba untuk membiasakan diri dulu ya, biarkan dia si kulit itu biarkan jadi adaptasi dulu. But anyway, other than that, di sini vitamin C juga tadi sudah dijelaskan, fungsinya tuh bagus untuk memboosting kolagen. Terus ada alpha arbutin. Alpha arbutin itu sangat efektif sebagai pengobatan topikal untuk mengatasi hiperpigmentasi. Nah, jadi biasanya ini agak-agak efek domino. Kalau kalian exfoliating wajah kalian, terus kulit yang di luar itu dipaksa terangkat atau hilang gitu ya, terus ada muncul kulit remaja yang masih rentan, biasanya identiknya itu kulit remaja itu lebih gampang memerah. Kalian aktivitas sedikit merah, kalian keringetan dikit merah, kalian panas-panasan dikit merah. Makanya biasanya kalau orang-orang yang pakai krim dokter juga pasti kalian akan melihat seperti itu juga kan ya. Nah, jadi si alpha arbutin itu mungkin bisa dijadikan sebagai kayak neutralizer-nya guys. Jadi muka itu nggak terlalu kayak berasa memerah gitu. Itulah alasan arbutin sering dijadikan bahan utama sebagai produk perawatan kulit untuk memutihkan atau mengatasi bercak hitam dan kulit kusam. Ya, cocok dengan si claimsnya dia. Terus di sini ada apple stem cell extract. Stem cell. Apa istilah Indonesia stem cell ya? Kayak cangkok sel. Tambahan sel yang di apa gitu kan. Jadi unik juga nih ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di bagian kulit yang epidermal gitu, sebenarnya dia itu bisa menggantikan sel kulit yang tiba-tiba hilang gitu. Jadi kembali lagi, AHA kan tugasnya untuk mengelupaskan kulit ya, which mean kulit yang di bawahnya itu harus buru-buru siap-siap untuk diproduksi lagi kan ya. Jadi menurut aku mereka ini saling ngimbangin si AHA-nya ya. AHA tugasnya untuk exfoliating, untuk membuat kulitnya mengelupas dan kulitnya jadi kayak luruh gitu kan, si kulit-kulit kusam, jerawat, flek segala macam itu jadi dibikin hilang. Tapi sama mereka digantikan sama vitamin C, alpha arbutin, si apple stem cell extract, sama ada hyaluronic acidnya. Jadi tugasnya vitamin C yang ngeboosting kolagen, terus si alpha arbutin untuk menenangkan kulit yang kemerahan dan juga bisa membantu mencerahkan. Apple stem cell extractnya juga menambahkan ibaratnya dia tuh langsung nambahin cadangan sel kulit yang baru supaya kulit kita jadi nggak rentan gitu kan abis kebanyakan AHA-nya. Terus ada hyaluronic acid menjaga kelembapan. Of course, kelembapan itu kunci utama kita untuk mendapatkan kulit yang sehat juga. So mungkin sebenarnya dia aman-aman aja dipakai setiap hari ya. Tapi yang tadi aku bilang, mungkin kalian bisa kasih adjustment dulu. In case you guys decided to get this one, cobain dulu gitu. Karena dia juga kasih peringatan sebenarnya. Kalau misalnya ada iritasi atau alergi, hentikan penggunaan. Oke, setelah serumnya, di sini ada day cream dan night cream. Oke. Biasanya aku itu tim yang jarang banget pakai day cream atau night cream. Aku pakai moisturizer. Tapi ya aku tidak against konsepnya gitu ya. Jadi aku coba-coba aja, aku nggak keberatan. Di sini untuk perbedaannya itu antara day cream dan night cream, mereka sama-sama mengandung alpha arbutin, vitamin E, vitamin B, vitamin C. Kalau yang day cream ada UV protection, kalau yang night cream ada kolagen. Sebenarnya kalau untuk secara tekstur, aku ngerasain kalau yang day creamnya mereka, walaupun itu jatuhnya kayak krim gitu ya, bentuknya tuh krim lotion, licin, tapi kalau misalnya aku raba di wajah, dia jatuhnya gampang melting. Jadi aku pakai banyak waktu itu di kulit, pas aku oles pakai tangan, dia jadi mencair gitu loh. Efeknya kayak pakai moisturizer yang lebih ke arah gel gitu ya, jadi kayak mencair, terus dia jadi kayak gampang menyerap ke kulitnya. Tapi sudah ada UV protection, jadi ibaratnya kalau kalian tidak mau pakai sunscreen lagi, dia sudah ada UV protectionnya. Terus kalian sudah tahu sendiri ya tadi ya, alpha arbutin fungsinya untuk apa, vitamin E. Oke, kita belum googling vitamin E dan vitamin B untuk kulit. Bahkan kan vitamin E, kalau kalian ingat, suka ada kayak kapsul-kapsul terpisah gitu kan, suplemennya untuk memboosting vitamin E. Jadi vitamin E di sini untuk kulit
secara untuk kulit doang ya fungsinya ya. Dia bisa mengurangi peradangan, membantu pembentukan kolagen, meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit. Yang mana sebenarnya ini juga fungsinya kembali lagi untuk kulit tuh jadi kayak peremajaan kulit terus ya. Jadi kalau misalnya kalian jaga ini terus, ujung-ujungnya dia tuh tugasnya bisa membuat kulit jadi remaja terus. Oh, vitamin E juga bisa mencerahkan kulit. Baiklah, menghambat penuaan, melindungi dari radiasi sinar UV. Alright. Terus kalau vitamin B, kalau ini kayaknya lebih ke arah untuk yang reaksi-reaksi kulit yang apa ini ya. Jadi kalau kulit kalian yang kemerahan, eksim, hiperpigmentasi, iya kemerahan gitu ya, akibat panas matahari gitu, kering, jerawat, dia bisa membantu mengobati kondisi kulit yang seperti itu, oke? Terus yang vitamin C tadi kita sudah bahas juga. Nah kalau untuk night creamnya, menurut aku night creamnya itu malah tidak se-light atau tidak se-watery yang day cream. Dia justru efeknya lebih kayak sleeping mask. Jadi kalau misalnya kalian udah diemin beberapa saat pun, kalian pegang-pegang muka itu masih berasa ada lengket-lengketnya. Which totally fine. Sebenarnya kalau kita mau tidur justru kulitnya tuh membutuhkan. Itulah momen-momen ketika kulit itu melakukan skin regeneration lagi gitu ya. Jadi kalau udah kalian tambahkan dengan si toner serum ditutup dengan night creamnya, mungkin itu bisa menjadi racikan asupan nutrisi ya untuk kulit kalian proses dalam skin regenerasi. Wow, interesting. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk secara review garis besar hanya ini yang bisa aku sampaikan. Karena menurut aku kalau misalnya kalian mau kenalan sama produk, kalian itu butuh produk knowledge-nya, claims-nya gimana, dan yang terlebih adalah mekanisme cara mereka bekerja. Apakah claims-nya mereka yang bilang mencerahkan, mengobati jerawat, dan lain-lainnya itu tuh gimana caranya bisa terjadi proses seperti itu. Dan aku rasa itu pentingnya kalian bisa mengenali tugasnya masing-masing ingredients itu sebagai apa gitu ya, nggak cuma ngedengerin claims-claimsnya produk saja. Aku akan taruh link untuk kalian ngecek produknya Equiva di description box below. Alright guys, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next one. Bye guys!